Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Nela Manurung. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Marilah selalu berpegang teguh kepada Tuhan, ingatlah akan Tuhan, maka hidup kita akan terlepas dari segala beban yang ada di dunia ini. Berserulah kepada Tuhan setiap saat ketika kita mempunyai masalah. Percayalah masalah yang kita hadapi akan selalu terberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman, kali ini kita akan membaca Bilangan 1 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya, Bilangan 1 ayat 2, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Bilangan 1 ayat 3, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Bilangan 1 ayat 4, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Bilangan 1 ayat 5, dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elijur bin Shedew. Bilangan 1 ayat 6, dari suku Simeon, Selumiel bin Jurisyadai. Bilangan 1 ayat 7, dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Bilangan 1 ayat 8, dari suku Isakar, Netanel bin Juar. Bilangan 1 ayat 9, dari suku Jebulon, Eliab bin Helon. Bilangan 1 ayat 10, dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari yang suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedajur dari suku Manasye. Bilangan 1 ayat 11, dari suku Benyamin, Abidan bin Gideon. Bilangan 1 ayat 12, dari suku dan Ahiezer bin Amisyadai. Bilangan 1 ayat 13, dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Bilangan 1 ayat 14, dari suku Gad, Eliasab bin Reuel. Bilangan 1 ayat 15, dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Bilangan 1 ayat 16, itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Bilangan 1 ayat 17, lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Bilangan 1 ayat 18, pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Bilangan 1 ayat 19, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Bilangan 1 ayat 20, ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang oleh demi orang. Bilangan 1 ayat 21, jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Baik, Bilangan 1 ayat 22, ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Bilangan 1 ayat 24, ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka,
maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang, terdapat di bilangan 1 ayat 25. Baik, bilangan 1 ayat 26 berkata, ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 27, jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Bilangan 1 ayat 28, ketika silsilah Bani Isakhar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakhar ada 54.400 orang dan terdapat di bilangan 1 ayat 29. Bilangan 1 ayat 30, ketika silsilah Bani Jebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 31, jumlah yang dicatat dari suku Jebulon ada 57.400 orang. Bilangan 1 ayat 32, mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 33 berkata, jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Bilangan 1 ayat 34, dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 35, jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Bilangan 1 ayat 36, ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 37, jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Bilangan 1 ayat 38, ketika silsilah Bani dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 39, jumlah yang dicatat dari suku dan ada 62.700 orang. Bilangan 1 ayat 40 berbunyi, ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat 41, jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Bilangan 1 ayat 42, ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya, yang terdapat di bilangan 1 ayat 44. Selanjutnya bilangan 1 ayat 45, jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Bilangan 1 ayat 46 menyatakan berjumlah 603.550 orang. Bilangan 1 ayat 47, tapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Bilangan 1 ayat 48, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa. Bilangan 1 ayat 49, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Bilangan 1 ayat 50, tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Bilangan 1 ayat 51,
Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bilangan 1 ayat 52, orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukannya mereka. Bilangan 1 ayat 53 menyatakan, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Bilangan 1 ayat 54, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Bilangan 2 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Bilangan 2 ayat 2, orang Israel haruslah berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Bilangan 2 ayat 3, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Bilangan 2 ayat 4, pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 5, yang berkemah di dekatnya adalah suku Isakhar. Pemimpin Bani Isakhar ialah Nathanael bin Zuar. Bilangan 2 ayat 6, pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 7, kemudian suku Jebulon, pemimpin Bani Jebulon ialah Eliab bin Helon. Bilangan 2 ayat 8, pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 9 berkata, jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Bilangan 2 ayat 10, panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elijur bin Sedeu. Bilangan 2 ayat 11, pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 12, yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Jurisyadai. Bilangan 2 ayat 13, pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 14 berkata, kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasab bin Rehuel. Bilangan 2 ayat 15, pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 16, jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor 2 berangkat. Bilangan 2 ayat 17, sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Bilangan 2 ayat 18, panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Bilangan 2 ayat 19, pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 20, di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedajur. Bilangan 2 ayat 21, pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 22, kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Bilangan 2 ayat 23, pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 24, jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Bilangan 2 ayat 25, panji-panji laskar dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani dan ialah Ahiezer bin Amisyaddai. Bilangan 2 ayat 26 berkata, pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 27,
Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyir, pemimpin Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Bilangan 2 ayat 28, pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 29, kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Bilangan 2 ayat 30, pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Bilangan 2 ayat 31, jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Bilangan 2 ayat 32, itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Bilangan 2 ayat 33 berkata, tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 2 ayat 34, maka orang Israel berbuat demikian, tetapi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Bilangan 3 ayat 1, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Bilangan 3 ayat 2, nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Elazar, dan Itamar. Bilangan 3 ayat 3, itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Bilangan 3 ayat 4, tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang Gunung Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam adalah Elazar dan Itamar. Bilangan 3 ayat 5, Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 3 ayat 6, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Bilangan 3 ayat 7, mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Bilangan 3 ayat 8, mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Bilangan 3 ayat 9, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Bilangan 3 ayat 10, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah ditugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bilangan 3 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 3 ayat 12, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Bilangan 3 ayat 13, sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Bilangan 3 ayat 14 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa di padang Gunung Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat, yang terdapat di Bilangan 3 ayat 15. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya, yang terdapat di Bilangan 3 ayat 16. Bilangan 3 ayat 17 berkata, inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Bilangan 3 ayat 18 berbunyi, inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Bilangan 3 ayat 19, anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Bilangan 3 ayat 20, anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Bilangan 3 ayat 21, puak Gerson terdiri dari kaum Libni,
Libni dan kaum Simei itulah kaum-kaum Gerson. Bilangan 33 ayat 22. Jumlah pencatat mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Bilangan 3:23. Kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Bilangan 3:24. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Bilangan 3:25. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Bilangan 3:26. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Bilangan 3:27. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yitshar, kaum Hebron dan kaum Uziel, itulah kaum Kehat. Bilangan 3:28. Jumlah pencatat mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Bilangan 3:29. Kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Bilangan 3:30. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafat bin Uziel. Bilangan 3:31. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Bilangan 3:32. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Elazar, anak Imam Harun yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Bilangan 3:33. Puak Merari terdiri dari kaum Mali dan kaum Musi, itulah kaum Merari. Bilangan 3:34. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Bilangan 3:35. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Juriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci di sebelah utara. Bilangan 3:36. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Bilangan 3:37. Juga tiang peralatan ke sekelilingnya, alat patok dan talinya. Bilangan 3:38. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Bilangan 3:39. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Bilangan 3:40. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Bilangan 3:41. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Bilangan 3:42. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bilangan 3:43. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Bilangan 3:44. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bilangan 3:45. Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi diganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Bilangan 3:46. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Bilangan 3:47. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus, sikal ini 20 gera beratnya. Bilangan 3:48. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan
untuk orang-orang yang kelebihan itu. Bilangan 3:49, lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Bilangan 3:50, daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1365 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Bilangan 3:51, maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 4:1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Bilangan 4:2, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada pada puak mereka. Bilangan 4:3 berkata, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Bilangan 4:4, pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Bilangan 4:5, kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut kawal. Bilangan 4:6, di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Bilangan 4:7, lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan cawan, piala dan kendi korban curahan, juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Bilangan 4:8, di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu pengusung meja itu. Bilangan 4:9, lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penada-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Bilangan 4:10, dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya di atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Bilangan 4:11, di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Bilangan 4:12, lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Bilangan 4:13, dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Bilangan 4:14, sesudahnya itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kulit kayu-kayu pengusung mezbah itu. Bilangan 4:15, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan dia. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotan. Bilangan 4:17, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Bilangan 4:18, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Bilangan 4:19, inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Bilangan 4:20,
Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Bilangan 4 ayat 21, Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 4 ayat 22, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Bilangan 4 ayat 23, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 24, inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Bilangan 4 ayat 25, mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 26, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Bilangan 4 ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kaum harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Bilangan 4 ayat 28, itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Bilangan 4 ayat 29, orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Bilangan 4 ayat 30, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 31 berbunyi, inilah yang wajib diangkat mereka berhubungan dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya. Bilangan 4 ayat 32, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Bilangan 4 ayat 33, itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yang ini seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bilangan 4 ayat 35, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun ke atas. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubungan dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 36, maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Bilangan 4 ayat 37, itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bilangan 4 ayat 38, Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Bilangan 4 ayat 39, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 40, jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Bilangan 4 ayat 41, itulah jumlah pencatatan kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bilangan 4 ayat 42, Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Bilangan 4 ayat 43, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Bilangan 4 ayat 44, jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Bilangan 4 ayat 45, itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari,
yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bilangan 4 ayat 46, semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka. Bilangan 4 ayat 47, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan parang. Bilangan 4 ayat 48, jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Bilangan 4 ayat 49, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 5 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 5 ayat 2, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Bilangan 5 ayat 3, baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Bilangan 5 ayat 4, maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Bilangan 5 ayat 5, Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 5 ayat 6, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Bilangan 5 ayat 7, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Bilangan 5 ayat 8, tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu? Maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Bilangan 5 ayat 9, dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya. Baiklah sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah kitab Bilangan. Semoga melalui firman Tuhan ini hati kita semakin damai, hati kita semakin tentram, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin taat kepada Tuhan, kita akan tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya setiap harinya kepada Tuhan. Berpegang teguhlah kepada Tuhan saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Tetapi sebelumnya tetap saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih yang berbaik hati, jangan lupa videonya di like dan di subscribe ya teman-teman, supaya video-video yang lainnya akan berkembang. Baiklah, sampai di sini firman Tuhan dalam kitab Bilangan. Shalom.